Halo teman-teman. Nah, kali ini kita berjumpa lagi dengan Pak Giri. Kita akan belajar tentang asas Black. Ya, asas Black itu apa? Mari kita lihat. Ya, kita akan belajar tentang asas Black. Nah, oh iya, ini adalah gambarnya asas Black ya, fotonya ya, si Black ya, Joseph Black namanya lengkapnya. Kemudian karena beliaunya itu lebih ganteng, lebih pintar dibandingkan Pak Giri, beliaunya menemukan sebuah asas. Nah, seperti ini, jadi dari teori, dari penelitian, maka dia mengeluarkan asas yang dikenal dengan asas Black. Nah, asas Black adalah membicarakan tentang jumlah kalori yang dilepas pada benda yang bersuhu lebih tinggi sama dengan jumlah kalori yang diterima pada benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana penurunan persamaannya untuk mendapatkan seperti itu teman-teman di rumah? Nah, saya akan menggunakan papan tulis di sini. Begini, misalnya ada sebuah benda, ini sebuah benda juga. Nah, seperti itu teman-teman di rumah. Sebuah benda ini dia memiliki massa 1. Ini benda 1, ini saya sebutnya benda yang kedua. Sedangkan ini kalau misalnya saya sebutnya memiliki massa 1 dan dia kalor jenisnya 1, ini suhunya 1 juga. Jadi awal maksudnya. Ini saya sebut massa 2, kalor jenisnya memiliki 2, kalor jenis 2, suhunya 2. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini suhunya tinggi, ini suhunya rendah, yang ini akan turun, yang ini akan naik. Nah, inilah yang dinamakan dengan suhu campuran itu di sini. Jadi suhu yang tinggi akan turun, suhu yang rendah akan naik, ketemulah si suhu campuran. Sehingga menurut asas Black bahwa sigma Q, sigma kalor, jumlah kalor yang dilepas itu akan sama dengan jumlah kalor yang diterima. Nah, seperti ini, sehingga ini kalor yang melepas itu yang atas, ini M, ini kali C1, ini kali T1 dikurangi T campuran. Kenapa? Karena di sini akan turun nih suhunya. Jadi ini T1 kurangi TC. Sedangkan yang kedua sama M2 kali C2. Kebalik nih di sini, TC dikurangi T2. Seperti itu. Jadi ini akan yang bawah akan naik suhunya, maka ini TC dikurangi T2 di sini. Kalau kalian kebalik pasti ketemunya minus ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat contoh penerapan soalnya. Ya, kita melihat contoh penerapan soalnya seperti di situ. Kita gunakan. Nah, ada besi, maka saya sebutnya MB gitu ya teman-teman. Massa besi, kalor jenisnya juga kalor jenis besi. Ini besi, ini air. Nah, jadi besi ini dicampur air, dimasukkan ke air ya, biasanya gitu. Nah, kemudian ini juga T besi, ini saya sebutnya air. Ini tinggal diganti ya, seperti itu. Nah, massa besinya adalah 5 kg, sedangkan suhunya adalah 110 derajat Celcius. Kemudian ini 110 derajat Celcius. Kalor jenis besinya adalah 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kita lihat yang air. Massa airnya adalah 10 kg. Sedangkan kalor jenis airnya 4500 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, seperti itu. Suhu airnya itu 10 derajat Celcius. Ya,
Itu. Yang ditanyakan ini nih teman-teman, berapa suhu campurannya? Nah, untuk mengerjakan suhu campuran, kita tinggal memasukkan persamaan yang tadi nih teman-teman di rumah, bahwa jumlah Q yang dilepas itu sama dengan jumlah Q yang diterima. Nah, ini ya. Maka di sini adalah M yang melepas adalah besi. Melepas besi, ini berarti M besi kali C besi kali suhunya. Suhu besi dikurangi suhu campuran. Ini juga sama, ini M air kali C air kali suhu campuran dikurangi suhunya air. Nah, kalian tinggal memasukkan angkanya nih. Tapi kalian harus teliti dulu nih teman-teman, satuannya ini sudah sama belum ya? Nih. Karena ketika tidak sama, kita nanti akan tidak bisa melanjutkan ke persamaan itu. Artinya di tengah jalan harus dikonversi dulu. Kalau kalian mau mengkonversi satuan di awal, sehingga perhitungannya kita tinggal khusus perhitungan matematisnya. Seperti itu ya. Jadi supaya tidak terlalu lama kalian nanti. Nah, massa besinya 5, maka saya tinggal masukkan angkanya 450. Ini menjadi 110 dikurangi T campuran. Di sini 10 dikalikan 4500 kali TC min 10. Nah, demikian. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, pasti di rumah kalian cepat mengerjakannya. Ini bisa kita sederhanakan nih teman-teman. Ini menjadi 1, ini menjadi 10. Sama juga, ini juga boleh disederhanakan lagi. Ini menjadi 2, ini menjadi 1. Sehingga persamaan itu menjadi 110 min TC, itu menjadi 20 TC min 10. Nah, kalau sudah sampai di sini pasti kalian yakin matematikanya jago-jago ya. Tinggal 110 min TC, ini 20 TC dibuka kurungnya, ini di sana menjadi 200. Kemudian nah, kalian tinggal pindah ruas nih teman-teman. 20T ini dipindah ke kanan supaya positif. Ini menjadi ke sini kan supaya positif juga, sehingga bisa langsung dijumlahkan. Nah, ini menjadi 21T C. Ini menjadi 310. Begitu. Nah, kalau sudah sampai di sini, ya sudah tinggal kita ngitung. TC berarti 310 per 21. Sehingga ketemunya adalah 14,76 derajat Celcius. Itu kalau kita mau dalam Celcius. Andaikan saya kepingin Kelvin, ya boleh saja. Ini tinggal ditambahkan dengan 273-nya si Kelvin. TC sama dengan 14,76 derajat. Ini ditambah 273 Kelvin. Nah, sehingga ketemunya adalah 287,76 Kelvin. Nah, teman-teman di rumah, ini sama dengan ini tergantung pertanyaannya nanti. Ya, dalam SI ataukah bukan, ataukah cuma yang ditanyakan suhu campurannya. Begitu ya. Baik. Nah, teman-teman di rumah, bagaimana belajar kita hari ini? Baik. Sukses buat kalian semua di rumah.